Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Distrik Riau Menyapa. Apa kabar? Mudah-mudahan pemirsa semua yang berada di channel Distrik Riau Menyapa ini pada sehat semua dan di masa pandemi ini terus melakukan ikuti kebijakan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam, tak lupa mari kita aturkan kejunjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Distrik Riau Menyapa, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan berdiskusi dan akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya dapat memberikan wawasan kepada kita bersama, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang saat ini masih dilaksanakan di pemerintah Provinsi Riau, khususnya di pendidikan tingkat SMA dan SMK. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Ali Iskandar, SOS MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siahulu, dan mudah-mudahan nantinya kita akan berdiskusi dengan beliau apa saja yang sudah dilakukan dan nanti akan beliau sampaikan evaluasi dan solusi apa yang sudah dilakukan selama masa pandemi begini. Mari kita bersama kita sapa Bapak Iskandar, SOS MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siahulu. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya buka itu Pak ya, karena sudah posisi di ruangan dan kita pun mudah-mudahan sehat semua Pak. Amin. Jadi kita akan berdiskusi untuk memberikan wawasan kepada pemirsa Distrik Riau Menyapa, dan insya Allah nanti pada saat kita nanti berdiskusi ini mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan itu memberikan motivasi juga bagi pemirsa yang ada di Provinsi Riau khususnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak kepada SMA Negeri 2 Siahulu yang telah memperoleh prestasi mendapatkan juara 1 baca puisi dan juara 2 menulis cerpen tingkat SMA se-Provinsi Riau yang ditaja oleh kelas Kominfo ya Pak ya. Ya, dalam naungannya Dinas Kominfo TIK Provinsi Riau. Kemudian pelaksanaannya pun pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu Pak ya. Kemudian tempat di Gor Tualang, Kabupaten Siak. Nah, mungkin dengan perolehan prestasi ini Bapak bisa memberikan bahasa atau memberikan motivasi juga kepada pemirsa Distrik Riau Menyapa sehingga nanti kok bisa mendapatkan prestasi ini bagaimana? Nah, itu bisa Bapak ceritakan. Ya, terima kasih Pak Mowo. Alhamdulillah Pak Mowo. Dalam kegiatan budaya Melayu Riau tahun 2020 yang ditaja oleh kelas Kominfo baru-baru ini di bawah naungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Provinsi Riau, sekolah kita berhasil mendapatkan 2 juara. Alhamdulillah, juara 1 di lomba baca puisi oleh Ananda kita Mas Miladari, kemudian juara 2 dalam lomba menulis cerpen atas nama Ananda kita Natasha. Dan kami dari pihak sekolah mewakili selaku kepala sekolah tentunya sangat berbangga diri dengan prestasi yang diukir oleh siswa-siswi kita. Terutama kita tahu sendiri Pak Bowo bahwa kita saat ini masa pandemi, jadi bukan artinya masa pandemi ini memupus harapan siswa-siswi kita untuk berprestasi. Nah, kenyataannya alhamdulillah dalam kegiatan pendidikan yang ditaja ini yang sifatnya virtual daring, sekolah kita dari SMA Negeri 2 Siahulu masih berhasil meraih juara. Artinya kita tentunya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian kita mengucapkan terima kasih juga kepada Dinas Kominfo TIK, mengucapkan terima kasih kepada kelas Kominfo atas acara yang sudah ditaja, di mana acara ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi kita dalam mengasah minat dan bakatnya. Jadi tidak ada halangan
kita dalam berprestasi. Toh nyatanya di masa pandemi dengan virtual pun sekolah kita masih bisa berprestasi. Kemudian kita mengucapkan juga selamat kepada anak-anak kita yang sudah berprestasi. Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dan di sini juga Pak Bowo, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada guru pendampingnya Ibu Zulkaidah yang sudah melatih dari siswa-siswi kita ini. Ya Pak, berarti di masa pandemi ini kan memang terus bersemangat, tidak memupus tadi apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Iya. Apalagi bersempena Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Dengan semangat pemuda Ya, tadi itu Pak ya. Pemuda. Baik. Ya, mungkin ini pemirsa telah sudah juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siaulu apa yang sudah dilakukan, prestasi-prestasi yang terus beliau tingkatkan sehingga anak didiknya terus bersemangat. Kemudian gini Pak, dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Siaulu mungkin bisa juga menjadikan motivasi bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Riau. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan, evaluasi, kemudian mungkin dalam pelaksanaan PJJ-nya itu ada hal-hal yang mungkin masih ada perlu solusi. Nah, maka dari itu mungkin Bapak bisa nanti ceritakan dalam proses pembelajarannya sampai dengan apa kendala-kendala sehingga kendala itu bisa diatasi dengan adanya solusi dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bowo. Dalam masalah PJJ kita tahu sendiri bahwa saat ini kita masih dalam mewabahnya virus pandemi. Dari awal kemarin itu SMA Negeri 2 Siaulu kita sudah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mengumpulkan kesiapan guru kita yang bersempena dengan pendidikan jarak jauh. Jadi kesiapan ini mungkin barangkali kita mengutamakan kemarin itu perangkat pembelajaran, kita menagih guru-guru kita ini dalam perangkat pembelajaran, mana perangkat pembelajaran ini sungguh jauh berbeda dari pembelajaran tatap muka yang kita hadapi. Jadi kita menagih perangkat pembelajaran ini dalam bentuk PJJ atau pendidikan jarak jauh yang digunakan di masa pandemi. Kemudian juga kita melakukan supervisi kepada guru-guru kita terhadap pelaksanaan dari pembelajaran tersebut, dan juga kita mengumpulkan data. Artinya kita meminta data dari guru-guru mata pelajaran, baik itu ibu wali kelas, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi kita di masa pandemi ini. Nah, dari itu nanti permasalahan-permasalahan ada ini kita carikan solusinya untuk kita bicarakan bersama sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini dapat berlangsung dengan baik tanpa kendala atau minimal kita bisa mengurangi dari permasalahan tersebut. Mungkin permasalahan yang dihadapi oleh wali kelas sebagai ya istilahnya beliau ini kan penyampai pengetahuan kepada siswa dari pembelajaran itu, mungkin yang dominan permasalahannya apa tuh Pak? Sehingga bisa diberikan solusi dan perjalanan proses pembelajarannya itu berlangsung dengan baik juga. Kalau permasalahan itu setelah kami amati dan cermati, itu tidak lari dari 3 hal Pak Bowo. Ya, yang pertama sekali tentang siswa kita ini adalah permasalahan kuota. Ya, artinya kalau kita menggunakan pendidikan jarak jauh ini tentu secara online ini akan menggunakan kuota, sehingga siswa-siswi kita banyak yang atau orang tua juga yang mengeluh dengan kuota yang banyaknya pemakaian kuota, sehingga menimbulkan pembiayaan yang memberatkan kepada orang tua. Kemudian yang kedua itu permasalahannya adalah jaringan, koneksi internet. Karena Pak Bowo, sekolah kita itu SMA Negeri 2 Siaulu ini berada di pinggiran kota, sehingga siswa-siswi kita ini banyak yang berada di jauh di pelosok-pelosok, sehingga provider dari alat komunikasi ini
eh, jarang tidak masuk ke sana. Jadi permasalahan jaringan ini ada satu daerah atau tempat yang justru tidak mendapatkan koneksi internet di sana. Kemudian yang ketiga permasalahan kita temui itu adalah keterbatasan siswa-siswi kita dalam memiliki HP Android, yang khususnya yang kita gunakan untuk pendidikan jarak jauh untuk daring ini. Jadi kadang-kadang di rumah itu 4 orang misalnya yang sekolah, HP hanya memiliki satu. Jadi inilah yang berganti-gantian mereka gunakan. Nah, ini permasalahan 3 inilah yang kita jumpai di lapangan selama pelaksanaan PJJ di masa pandemi ini. Sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini. Nah, kemudian apa solusi yang Bapak saat ini kan? Ya, kita sudah coba menyikapi bahwa yang untuk daerah, katakanlah sekolah kita ini yang tidak terjangkau oleh Provider, kami sudah mengumumkan juga kepada wali kelas, kepada guru-guru untuk menyampaikan kepada orang tua untuk belajar, artinya belajar dengan teman, dengan kawannya ke daerah yang sinyal bisa kuat di situ. Nah, jadi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kami membenarkan tidak masalah dalam PJJ itu mereka artinya berdua ya, atau yang tidak kuat sinyal ini pergilah ke rumah atau ke tempat yang katakan sinyalnya kuat. Nah, kemudian untuk permasalahan kuota, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, jika memang ada kendala tentang kuota, silakan. Kita kan punya wifi di sekolah Pak Bowo, jadi untuk guru-guru juga kita ingatkan, ketika permasalahan internet di rumah atau kuotanya segala habis, silakan menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan wifi sekolah di lingkungan sekolah. Dan itu pun diatur sesuai dengan kebijakan protokol yang sudah ditentukan. Berpatok kepada protokol kesehatan dengan jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Baik. Jadi ketiga permasalahan itu memang sudah Bapak mencari solusi dan mencari bagaimana nanti bisa berjalan dengan baik juga. Kondisi-kondisi yang seperti itu mungkin semua sekolah mungkin mengalami juga. Merasakan itu. Ya, cuman kan ada informasi Pak, kalau masalah kuota itu kan pemerintah sudah juga menyampaikan katanya ada memberikan kuota terhadap siswa-siswi yang kurang mampu ya, sehingga bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauhnya itu dengan adanya kuota yang diberikan oleh pemerintah. Itu gimana Pak? Ya, alhamdulillah ya, terbuka dari Pak Bowo. Dengan kuota juga sekarang kita sudah terbantu dari bantuan pemerintah ini yang membagikan kuota secara langsung kepada siswa-siswi kita. Jadi memang sudah sangat terbantu juga dalam pelaksanaan PJJ saat ini. Walaupun kuota sudah terbantu, tetapi jaringan pun tidak. Itu yang permasalahan juga Pak ya. Tinggal permasalahan jaringan. Baik, karena kan kita memang kondisi-kondisi geografis yang saat ini kita rasakan itu berpengaruh terhadap koneksi internet yang ada di sekitar yang kita lakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, itu solusi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sebagai pemimpin yang ada di sekolah tersebut, itu pun memberikan masukan untuk atau arahan terhadap wali kelas, kemudian siswa yang akan melakukan proses pembelajaran jarak jauh yang notabene-nya jaringan atau koneksi internet susah, maka diberikan leluasa untuk hadir ke sekolah, tetapi dengan kebijakan protokol kesehatan. Baik. Kemudian bahwa masalah ini kan ada di dalam hal pendidikan yang kadang-kadang kita sedih juga Pak Bowo, di dalam rumah itu kita terima laporan dari guru mata pelajaran atau ibu wali kelas bahwa ada misalnya yang keluarga besar, artinya semuanya anaknya sekolah, sementara mereka hanya memiliki satu HP Android. Jadi kami juga menyikapi kemarin kepada guru mata pelajaran, meskipun dengan wakil kurikulum, dengan wali kelas, meskipun kita sudah membagi jadwal pelajaran itu dari jam 7 sampai ke jam 11 siang. Jadi untuk mengcover anak ini kami karena mungkin serentak, mungkin ada adiknya yang di SD, SMP atau SMA, kami minta kepada wali kelas dan guru mata pelajaran kita yang ngalah. Artinya anak ini
tidak harus di jam 7 sampai jam 11, mungkin bisa di habis asar atau pembelajaran itu dilaksanakan setelah maghrib. Nah, ini. Berarti solusi itu diberikan untuk memberikan kebijaksanaan terhadap siswa yang keluarganya keluarga besar ya, ya. Artinya besar. Mungkin adik-beradiknya atau kakaknya ada yang di SMA, adiknya ada yang di SD, kemudian dan itu pun perangkat yang yang digunakan keterbatasan tadi. Nah, maka dari pihak sekolah pun memberikan solusi ya, akhirnya mengalah untuk memberikan jadwal yang tadinya disesuaikan jadwal sama dengan siswa lainnya, tetapi berubah. Ya, nah, itu dibolehkan sore atau malam. Berarti dikondisikan, Pak ya. Baik. Mungkin dengan apa yang sudah dilakukan dari mulai evaluasi kemudian solusi yang sudah Bapak berikan juga kepada wali murid maupun kepada siswa dalam proses pelajaran jarak jauh ini, memang kita nggak tahu juga Pak masa pandemi ini kapan berakhirnya, tapi ya kita tetap berdoa dan mudah-mudahan secepatnya berakhir sehingga tatap muka dalam proses pembelajaran kita akan laksanakan. Tapi ya teruslah kita semangat walaupun masa pandemi ini, kalau proses PJJ masih dilaksanakan, berikan juga semangat, motivasi juga bagi guru-guru yang melakukan proses pelajaran tersebut. Ya, mungkin Bapak akan menyampaikan pesan terhadap Distrik Riau Menyapa ini. Secara pribadi dan mewakili nama Sekolah SMA Negeri 2 Seulu, mengucapkan terima kasih kepada Distrik Menyapa atas program yang dilaksanakan sehingga kami dari pihak sekolah bisa menyampaikan hal-hal baik itu masalah-masalah dari kami, unek-unek dari kami bisa secara langsung tersampaikan kepada dinas. Dan ini suatu hal yang luar biasa menurut kami sehingga kami termotivasi di dalam dunia pendidikan ini untuk memajukan sekolah kami karena tidak ada jarak lagi antara dinas pendidikan dengan sekolah. Nah, ini contohnya pada saat ini kami bisa menyampaikan unek yang ada di diri kami. Nah, terima kasih sekali Pak Bowo. Baik Pak. Ya. Baik Pak Iskandar sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siakulu, mungkin beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan ini menjadikan motivasi juga dan wawasan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Pak dengan prestasi yang sudah digapai dalam sempena Hari Sumpah Pemuda kemarin. Di 29 Oktober 2020 tepatnya di Gor Tiwalang, Kabupaten Siak, mendapatkan juara 1 dan juara 2. Yang juara 1 itu adalah baca puisi dan juara 2-nya adalah menulis cerpen. Terus tingkatkan dan pertahankan tuh Pak. Dan mudah-mudahan dengan ini menjadikan contoh juga bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ada kesan lagi mau menyampaikan? Terima kasih juga Pak Bowo dan sukses sekali lagi untuk Distrik Menyapa. Baik, tetap semangat juga. Baik, siap. Terima kasih Pak Iskandar. Ya, demikian pemirsa. Pada siang hari ini kita telah melaksanakan diskusi dan beberapa hal yang sudah disampaikan juga. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi dan wawasan bagi kita sehingga apa yang dirasakan pada masa pandemi ini dalam proses pembelajaran jarak jauh terus kita semangat dan mudah-mudahan kita pun berdoa masa pandemi COVID-19 ini berakhir sehingga nanti anak didik kita atau peserta didik kita, seluruh warga pendidikan itu akan melakukan tatap muka. Ya, mudah-mudahan ini berakhir ya Pak ya, dan semuanya kita dilindungi oleh Allah SWT dan sehat, dan apapun yang kita lakukan ini adalah demi pendidikan lebih maju lagi dan bermutu. Oke pemirsa, demikian atas perhatian kami dari Distrik Riau Menyapa mengucapkan salam sehat dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Jaya.